Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Holo, NIM 251420 Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sistem lupus erythematosus atau SLE. Pengertian lupus, sistem lupus erythematosus atau SLE adalah penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri, menyerang berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, paru-paru, dan otak. Di sini juga lupus dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh wanita atau perempuan. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Akan tetapi pada orang yang mengalami penyakit autoimun seperti lupus, sistem imun justru menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat. Di sini ada penyebab atau faktor yang memicu lupus. Pertama ada genetik, adanya riwayat keluarga dengan lupus. Kedua ada lingkungan, terjadinya paparan sinar matahari yang berlebihan. Terus ada infeksi virus dan atau bahan kimia. Ketiga ada hormon atau estrogen, sering dikaitkan dengan peningkatan risiko. Terus ada konsumsi obat-obatan tertentu seperti hidralazin dan procainamide. Terus di sini ada jenis-jenis lupus. Pertama ada sistem lupus erythematosus atau SLE, menyerang banyak organ. Kedua ada cutaneous lupus yang hanya menyerang kulit. Terus ketiga ada drug induced lupus, yaitu akibat obat-obatan. Terus keempat ada neonatal lupus, yaitu pada bayi yang lahir dari ibu penderita lupus. Terus di sini ada gejala-gejala lupus, yaitu kelelahan berlebihan, nyeri dan bengkak pada sendi, ruam berbentuk kupu-kupu di wajah, demam tampak jelas, rambut rontok, sensitif terhadap sinar matahari, itu sensitif terhadap sinar matahari berlebihan ya. Terus ada gangguan ginjal atau jantung. Untuk penyebab lupus belum diketahui secara pasti. Kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan, terus sering dikaitkan dengan terjadinya lupus. Beberapa pemicu munculnya gejala lupus itu adalah paparan matahari, penyebab infeksi atau obat-obatan tertentu ya, yang tadi yang kita lihat. Terus lupus dapat menyebabkan peradangan di berbagai organ dan bagian tubuh. Hal ini menyebabkan segala lupus bisa berbeda pada penderitanya. Meski begitu, terdapat sejumlah gejala umum yang bisa terjadi seperti nyeri dan kaku pada sendi, lelah, ruam kulit sensitif terhadap sinar matahari, dan penurunan berat badan. Itu untuk gejala-gejala lupusnya ya. Terus ini kita akan masuk ke diagnosisnya, itu pemeriksaan hasil dan riwayat medis. Itu ada tes laboratorium. Pertama ada anti-sekuler antibody, dsDNA, urinalisis untuk fungsi ginjal, terus ada pemeriksaan darah lengkap. Terus ada pengobatannya. Tujuan pengendalian gejala dan pencegahan kerusakan organ itu pertama untuk obat-obatannya ada kortikosteroid, ada obat anti malaria atau hidroksikloroquine, terus ada imunosupresan, terus ada antiinflamasi non steroid atau NSAID. Untuk pengobatan lupus sampai pencegahan lupus tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang ada dibatas untuk merendahkan keluhan, yaitu mencegah munculnya gejala dan menghambat perkembangan penyakit. Metode pengobatannya itu bisa berupa pemberian obat-obatan, penerapan pola hidup sehat, dan pengelolaan stres dan cara yang positif. Lupus juga tidak dapat dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena lupus atau mencegah kambuhnya keluhan dan gejala. Contohnya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, menghindari pemicu lupus, dan melakukan kontrol kesehatan ke dokter secara berkala. Itu untuk pengobatan lupusnya ya. Ini juga gaya hidup sehat tadi termasuk untuk menghindari gejala lupus. Terus ada
Komplikasinya itu ada gagal ginjal, masalah jantung dan pembuluh darah, gangguan paru-paru, terus ada infeksi berat akibat imunisasi rendah, terus ada gangguan kehamilan. Nah, itu untuk komplikasi penyakit lupusnya. Terus ini ada pencegahan dan edukasi. Tadi yang saya bilang bahwa lupus tidak ada cara pasti untuk mencegah pencegahannya, namun dapat dikontrol, yaitu tadi edukasi kita terhadap pasien itu ada rajin kontrol ke dokter, minum obat secara sesuai anjuran, terus ada jaga pola makan dan istirahat, terus hindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, itu untuk pencegahan lupusnya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Lupus adalah penyakit autoimun kompleks yang dapat menyerang berbagai organ tubuh. Terus ada deteksi dini dan pengobatan rutin dapat meningkatkan kualitas hidup penderita. Dengan pengetahuan dan dukungan, penderita lupus dapat tetap menjalani hidup produktif. Nah, untuk materi lupus kita sampai di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.